Semua bisikan yang mengundang kepada kemaksiatan kepada Allah, syaitan. Gak ada negosiasi. Azan, berhenti sholat. Syaitan negosiasi itu, masjid depan aja. Padahal kita nanti kehilangan sholat qabliyah, kehilangan 1 rakaat. Kalau sudah sampai masjid sana, macet. Di rumah aja sholatnya. Di rumah tunda-tunda. Minum teh dulu, mandi dulu, jawab WA-nya orang dulu. Akhirnya azan sholat yang selanjutnya datang. Kenapa ketawa? Tahu diri. Begitulah syaitan menggoda. Allah mengatakan, hai anak Adam, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Jadi ternyata membuka aurat adalah target utama syaitan. Karena dengan terbukanya aurat, hilanglah rasa malu orang. Kapan orang sudah terbiasa jalan tidak pakai baju, walaupun misalnya aurat laki-laki dari perutnya sampai lututnya, kelihatan ke atas saja. Kalau sudah terbiasa dia buka, itu udah hilang rasa malunya. Ada orang kadang-kadang jalan di pinggir jalan tidak pakai baju, seakan-akan dia tidak berbuat kesalahan. Waswas syaitan. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Artinya Allah memberikan syaitan, iblis dan keturunannya bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Penutupan ayat ini penting sekali ya. Kapan teman-teman sedikit saja, apalagi kalau banyak, meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, hadir majelis ilmu, apa saja kebaikan antum buat sedikit saja, itu sudah banyak menutup pintu-pintu syaitan. Syaitan enggak semudah itu menggoda kita. Tapi kalau orang lalai, jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ibadah, maka itu Allah memang mendatangkan syaitan untuk jadi pemimpin dia. Dikuasailah mereka oleh syaitan. Itu teman-teman sekalian, surah Al-A'raf yang panjang lebar menceritakan tentang masalah bagaimana iblis la'natullahi alaihi menyesatkan kedua orang tua kita. Tentu teman-teman, surga yang disebutkan dalam ayat ini khilaf di antara orang panjang lebar. Apakah surga nanti akan kita tinggali atau surga yang lain? Karena jannah bisa berarti taman. Ibnu Qayyim rahimahullah sudah panjang lebar mengangkat khilaf pendapat ulama ini dalam buku beliau Hadil Arwah, atau terjemahan bahasa Indonesia kalau tidak salah sekarang Tamasya ke Surga. Jadi kalau teman-teman beli buku itu tentang surga, Ibnu Qayyim menulis banyak sekali keterangan. Di awal-awalnya beliau menjelaskan tentang khilaf ulama tentang masalah itu. Tapi yang penting buat kita adalah ambil pelajaran dari kasus bagaimana iblis menggoda Adam alaihi wassalatu wassalam. Juga dalam ayat lain teman-teman sekalian, dalam surah Al-Isra, surah nomor 17, ayat 61 sampai 65 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 61 surah Isra. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa qala asjudu liman khalaqta tina. Dan ingatlah, makna ingat dalam Al-Quran artinya pelajarilah ya. Tak kala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Maka lalu mereka sujud kecuali iblis. Lalu dia berkata, ini kesombongan dia, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Lalu ayat 62-nya, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan atas diriku? Jadi sombong sekali ngomongnya sama Allah. Seakan-akan dia mengatakan, inikah yang kau lebihkan dari aku ya Allah? Ya, naudzubillah. Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku umur yang panjang sampai hari kiamat, niscaya benar-benar aku akan sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Dan di sini iblis dalam ayat Isra ayat 62 ini dia menggabungkan langsung dua dosa itu, kesombongan sekaligus pembencian. Ya, yang tadinya di surah Al-A'raf dipisah. Ya, maka Allah pun berfirman dan marah kepada iblis ayat 63-nya, qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Allah berfirman, pergilah, diusir oleh Allah. Barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, maka sungguhnya neraka Jahannam adalah balasanmu semua sebagai satu pembalasan yang cukup. Lalu Allah berikan kesempatan iblis. Dia sudah niat menyesatkan, Allah berikan kesempatan dia. Tetapi nanti ada ayat setelahnya memastikan kalau orang dekat sama Allah tidak bisa digoda sama iblis. Ayat 4 Allah bilang, wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa gurura. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakan-ajakanmu. Dia kuasai mereka. Coba kau datang kuasai mereka, anak Adam itu. Dengan ajakanmu, bisikan-bisikanmu.
dan kerahkan terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Berarti iblis juga punya bala tentara. Mereka berkuda, mereka juga berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Allah izinkan iblis menggoda kita di harta, menggoda kita di anak-anak. Ya. Ada orang jadi kufur kepada Allah, tidak bersyukur, bahkan mencuri karena harta, karena anaknya. Dan berilah janji mereka, bangun angan-angan. Dan ketahuilah kata Allah, tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka saja. Jadi Allah sudah izinkan iblis, tapi Allah ingatkan kita orang beriman. Lalu Allah batasi. Ini ayat 65 berita gembira buat kita. Asal teman-teman coba beriman kepada Allah, ya, ikuti pengajian, dengarkan nasihat-nasihatnya, amalkan ilmu agama itu, maka Allah menjanjikan. Ayat 65 Isra. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku, maksudnya yang patuh kepadaku, faham agama, dia terapkan dalam hidupnya, kamu hai iblis tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Kita kalau sudah mulai beriman kepada Allah, hadir majelis ilmu, mulai kita terapkan, maka kalau ada bisikan syaitan, bukan tidak ada syaitan bisikin, tapi kita sudah tahu, syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ambil harta itu, enggak, haram. Lakukan zina ini, enggak, haram. Kita tolak. Maka syaitan tidak bisa buat apa-apa. Syaitan tidak akan jelma depan mata kita cekik, kamu harus zina. Enggak ada. Jadi perkataan sebagian antum ini, ya, yang mengatakan bahwasanya syaitan ini kuat sekali, dusta besar itu. Antum yang berikan dukungan kepada syaitan. Nah, tidak ada kuatnya syaitan itu, lemah. Nah, sangat lemah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran di ayat lain, inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan sangat lemah. Nanti kita lihat ada ayat Al-Quran yang Allah pastikan kalau iblis itu hanya bisik-bisik saja. Dan nggak buat yang lain. Coba buka teman-teman ayat Al-Quran. Surah Ibrahim ayat 22. Surah Ibrahim ayat 22. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan berkatalah syaitan, iblis, tak kala perkara hisab telah diselesaikan. Waktu semua orang sudah masuk neraka, yang mau masuk surga, iblis berkhutbah khusus untuk ahli neraka. Saya sarankan antum jangan dengar. Ya. Karena yang dengar ahli neraka ini, Allah sudah bongkar di sini saja. Cukup antum dengar dari saya bacain sekarang. Iblis bilang pada ahli neraka, sesungguhnya dia ceramah ini, khutbah di neraka. Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Solatlah, puasalah, hajilah, sedekahlah, bakti orang tua, zikirlah, doalah, kau akan selamat. Allah janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tapi aku menyalahinya. Artinya aku tipu kalian. Tidak usah zikir, tidak usah sholat, tidur aja dulu. Nanti kamu masih muda, nggak apa-apa, gampang taubat. Semua syaitan bisikin. Ini syaitan kalau ada di sini marah sama kita nih. Ya. Kita bongkar kedoknya. Dan berkatalah syaitan, tak kala perkara hisab telah diselesaikan, sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Perhatikan kalimat ini, Allah sudah bongkar. Jadi dia nggak akan jelma depan mata kita, cekik kita, paksa, cambukin kita kalau kita tidak ikutin, dia nggak ada. Jadi perkataan mengatakan syaitan kuat, dusta besar. Hah? Paham nggak ini? Anak-anak muda ini suka gitu, syaitannya kuat nih. Ya. Dari mana syaitannya kuat? Dia nggak bisa buat apa-apa bisikin, antum cuma tolak, nggak, saya nggak mau, selesai. Apalagi kalau antum baca isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terajam. Itu Allah datangkan malaikat panah syaitannya, dipanah dengan panah api, mati. Gitu kan? Lalu dia mengatakan apa? Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan, ini Allah bongkar iblis, sekedar aku menyeru kamu. Lalu kamu mematuhi seruanku. Aku cuma bisik-bisik kok. Salah sendiri kenapa ikuti saya gitu. Ya, gitu bahasa dia. Alaihi la'natullah. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku. Jangan salahin aku kalau masuk neraka. Siapa suruh ikutin dulu gitu.
Akan tapi cercalah dirimu sendiri. Aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Ini lihat kurang ajarnya iblis. Udah sesatin orang, pas sudah masuk neraka, saya nggak mau tanggung jawab. Salah sendiri. Berlepas diri. Makanya jangan diikuti. Ya. Dan Allah SWT juga menggambarkan, dan ini disayangkan sekali, kenapa banyak orang yang mengikuti syaitan, padahal sudah diingatkan. Allah berfirman dalam surah Saba, ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi dia berusaha menghiasi maksiat, berbuat supaya manusia terjerumus, dan dia ingin membuktikan kalau iman dia berhasil. Ya, makanya jangan buat syaitan bergembira. Surah Saba, surah nomor 34 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad sadaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian orang-orang beriman. Semua kebencian, permusuhan, perzinahan, fitnah, ya, ini semuanya adalah senjata-senjata syaitan. Jadi nggak boleh ada. Ya. Dan yang paling berat penguasaan syaitan padanya itu para pemabuk, ya, dan pemain judi. Dua ini, ya, tentu yang lain juga semua perbuatan buruk dikuasai syaitan. Tapi kalau sudah terjerumus dalam dua perbuatan dosa ini, maka dosa yang lain jadi kecil bagi dia. Siapa yang sudah sentuh khamar, maka berzina, membunuh, ghibah, jadi kecil buat dia. Siapa yang sudah main judi, maka mencuri, menipu, jadi mudah buat dia. Allah ingatkan dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 90 sampai 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Maidah 90-91 tentang pengharaman khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azzamu rijzum min amali syaitan. Rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Fahal antum muntahun? Hai orang-orang beriman, Allah perintahkan kita supaya kau selamat dari syaitan. Ketahuilah sesungguhnya meminum khamar, dan khamar semua yang memabukkan, baik cairan ataupun serbuk, bubuk, daun, apalah kayak narkotika semua, daun ganja, obat-obatan, semua ini sama. Yang penting dia memabukkan, membuat orang keluar dari alam normalnya, berarti khamar. Sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, sesajen-sesajen, ya, mengundi nasib dengan panah. Ya, sudah pernah kita ceritakan, orang Arab berjahiliyah dulu suka mengundi nasib dengan anak panah. Jadi dia taruh anak panah, ditulis pergi atau lakukan, yang satu tidak lakukan, yang satu lagi kosong, taruh dalam satu kotak. Lalu dia kalau mau lakukan satu perbuatan, dia pergi ke dukunnya, dukunnya sudah dibayar untuk jaga kotak itu, ya. Maka dia masukkan tangan, kalau dia tarik anak panah yang ada tulisannya lakukan, berarti dia anggap dia akan berhasil. Kalau keluar yang jangan lakukan, berarti dia anggap dia akan kualat. Kalau keluar anak panah yang tidak ada tulisan, dia harus ulangi, undi nasib. Semua itu adalah perbuatan dan permainan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Kalau kau tidak undi-undi nasib, tidak judi, tidak khamar, kau akan beruntung, akan hidupmu tentram. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan apa? Permusuhan. Ini bahasan kita. Dia di situ konsepnya, dia ingin sebarkan itu. Dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan juga sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Oleh karena itu Allah SWT melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Semua bisikannya tolak dari awal. Pokoknya kapan bisikan itu menuju kepada maksiat kepada Allah, maka berarti syaitan. Jauhi, tolak. Dan Allah menyebutkan itu dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'mur bil fahsya'i wal munkar. Hai orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maksudnya bisikan-bisikannya, upayah-upayahnya, langkah demi langkah, maka sungguhnya syaitan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar.
Juga teman-teman sekalian, disebutkan di dalam surah An-Nisa, dimulai dari ayat 117 sampai 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa syaitanan marida. Semua yang disembah selain Allah, mau patung, mau pohon, mau matahari, mau dewa ini, mau dewa itu, tidak lain hanyalah berhala. Berhala itu cerita kosong. Enggak ada yang seperti mereka sangka. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang justru durhaka pada Allah. Lalu Allah bilang 118, itu syaitan yang kalian ikut-ikutin tuh, yang sembah-sembah, dianggap dewa ini, dewa itu, la'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. Yang dilaknat oleh Allah, syaitan dilaknat, Allah angkat berkah hidupnya. Ya. Dan syaitan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Maksudnya, saya akan menyesatkan mereka, sebagaimana kau sudah menyesatkanku. Ayat 119, wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dan aku benar-benar, kata iblis, akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak mereka. Nah, ini yang angan-angan kosong ini selalu mengkhayal hal-hal yang tidak ada, ya. Beda dengan kita berharap mendapatkan sesuatu yang memang mungkin ada, bisa kita dapatkan dan kita berusaha ikhtiar. Tapi ini angan-angan kosong. Dan menyuruh mereka memotong kuping-kuping hewan ternak mereka. Ini sudah kita bahas salah satu bagian bahasan dosa besar Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Tidak bolehnya menyiksa hewan, ya. Ini maksud dalam ayat ini. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Jadi operasi muka segala macam, ya, ubah. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sungguhnya ia telah menderita kerugian yang nyata. Ayat 120-nya, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Syaitan hanya selalu memberikan janji-janji palsu kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Ya, seperti misalnya, kau masih muda, nggak apa-apalah, buat dosa, Allah Maha Pengampun, tapi dia lupa Allah juga berat siksaannya. 121 terakhirnya di sini, atau ayat terakhir yang kita bahas, ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Mereka itu adalah tempatnya jahannam dan mereka tidak memperoleh tempat lari daripadanya.